Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Sebab Alkitab berkata Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur dan yang tidak pernah terlelap. Dia penjaga kita yang setia. Saudaraku, 24 jam sehari Tuhan siap untuk menyertai kita, untuk menemani kita, bahkan memberkati kita anak-anaknya. Haleluya. Menjadi bejana yang mulia. Ini tema kita dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Ini landasan firman Tuhan. Demikian dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru, keberadaan kita, kehidupan kita sebagai umat Tuhan digambarkan seperti bejana, tepatnya bejana tanah liat. Orang Israel pun digambarkan seperti tanah liat. Dalam Yeremia pasal 18 ayat yang keempat, bangsa Israel diumpamakan seperti bejana yang dibuat dari tanah liat, yang kalau bejana itu rusak, tukang priuk mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudaraku, Israel bagaikan tanah liat di dalam tangannya. Dia berhak atas Israel sebagai umatnya. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-7 yang kita baca tadi, Paulus juga menggambarkan setiap diri kita, setiap diri orang-orang percaya adalah bejana tanah liat. Pertanyaannya begini, mengapa Tuhan dan mengapa Paulus menggunakan bejana tanah liat untuk menggambarkan keberadaan kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Kenapa Tuhan tidak memakai gambaran logam mulia seperti misalnya emas, perak, dan perunggu? Tapi kenapa tanah liat? Yang pertama, karena sifat atau keberadaan kita manusia adalah mirip, bahkan sama seperti bejana tanah liat. Mengapa? Manusia itu pada hakikatnya adalah tanah, debu tanah, tanah liat. Yang kedua, karena proses menjadi orang Kristen yang tulen, yang dewasa, yang cinta Tuhan, sangat mirip, bahkan sama dengan proses pembentukan tanah liat menjadi bejana yang mulia dan indah. Saudaraku, tukang priuk merindukan bejana yang indah lahir dari tangannya. Demikian juga Tuhan Sang Penjunan Agung itu juga merindukan agar bejana hidup kita, agar kehidupan kita anak-anaknya menjadi bejana yang mulia di tangannya. Haleluya. Bagaimana caranya agar hidup kita menjadi bejana yang mulia? Yang pertama, miliki harta rohani, harta yang mulia itu. Saudaraku, taruhlah harta yang mulia itu di dalam bejana tanah liat yang tidak berharga ini. Saudaraku, saya mengajukan pertanyaan, mana yang lebih berharga, bejana tanah liat atau harta? Katakanlah harta itu emas. Jawaban kita semua pasti berkata emas lebih berharga dari bejana tanah liat. Tapi saudara-saudara, bejana tanah liat itu akan menjadi berharga kalau emas ditaruh di dalam bejana itu. Jadi bejana itu menjadi berharga karena ada emas di dalamnya. Saudaraku, andai kata emas itu diambil lagi, bejana itu
menjadi tidak berharga lagi. Saya beri contoh lain, vas bunga. Vas bunga tidak pernah ditaruh di atas meja kalau tidak ada bunga di dalamnya. Vas bunga selalu ditaruh di atas meja, di tempat yang terhormat, di depan para pembesar-pembesar misalnya. Kalau ada bunga yang indah di dalam vas itu. Jadi saudara-saudaraku, bunga itulah yang membuat vas itu menjadi mulia dan berharga. Sehingga dia ada di hadapan para pembesar di tempat yang mulia. Saudara, saya beri ilustrasi. Seorang tukang beca membawa seorang penumpang mengantarkan ke sebuah acara pesta. Nah, dalam perjalanan menuju acara itu, orang-orang di sepanjang jalan kok memberi hormat kepada tukang beca itu. Tukang beca itu merasa heran. Loh, kenapa orang-orang menghormati saya? Dia menjadi bersukacita, dan dia menjadi bersemangat, menggoyah becaknya. Saudaraku, mengapa orang-orang hormat kepadanya? Ternyata penumpang yang ada di dalam becaknya adalah seorang jenderal. Tukang becak itu ikut dihormati orang karena ada jenderal yang naik di atas becaknya. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita lihat sifat dari bejana tanah liat ini. Bejana itu mudah pecah, rapuh, dan kurang berharga. Saudaraku, pada hakikatnya demikianlah diri kita sebagai manusia biasa. Saat kita menghadapi masalah, menghadapi ancaman, kita cenderung takut, cemas, marah, mengeluh, bahkan menyerah oleh karena persoalan, tantangan, masa-masa sukar yang kita alami. Kita manusia itu rapuh, mudah pecah. Bejana tanah liat yang adalah tubuh kita. Ketika kita diserang penyakit, tubuh kita akan lemah. Tubuh kita akan menyusut, akan merosot, dan tidak berdaya. Itulah tubuh kita, itulah diri kita. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Yang intinya adalah bahwa manusia lahiriah, tubuh kita ini akan semakin merosot, akan semakin merosot. Sekali lagi, tubuh ini rapuh. Seiring dengan waktu, dia akan merosot. Dia akan makin tua, makin lemah, makin tidak berdaya, bahkan mungkin juga tidak berguna, karena sudah tidak produktif lagi. Saudara-saudaraku, akan tetapi ketika harta itu ada di dalam bejana hidup kita, harta itulah yang memberi nilai pada hidup kita yang tidak bernilai ini. Harta itulah yang membuat kita menjadi bernilai, bahkan nilainya kekal. Dan suatu saat nanti Tuhan akan membawa kita dari dunia yang fana ini ke surga yang mulia. Kenapa? Karena hidup kita sudah mulia, berkenan di mata Tuhan. Saudaraku, harta itulah yang memberi kita kekuatan yang melimpah-limpah. Kata firman Tuhan yang kita baca tadi, sehingga kita kuat menghadapi setiap persoalan yang datang. Persoalan boleh datang, dan memang persoalan pasti datang selama kita ada di dunia ini. Tapi saudara, kita
akan bisa bersyukur, memuji Tuhan, tetap melayani Tuhan sekalipun di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan hidup, karena ada harta di dalam diri kita. Dan oleh harta itulah sehingga kita kuat, sehingga mengalir kekuatan, sehingga mengalir pengharapan dari dalam diri kita. Bukan karena kita, tetapi karena harta itu, saudara-saudara. Sekalipun kita sakit, tubuh kita sudah lemah dan tidak berdaya, tapi kita masih bisa setia dengan Tuhan, masih bisa beribadah, masih bisa memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena harta yang ada dalam diri kita itulah yang memampukan kita, yang membuat kita terus ada di dalam kekuatan yang baru. Saudaraku, Tuhan yang ada dalam diri kita, itulah yang senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan sehingga kita dapat menghadapi kehidupan ini. Akan ada kekuatan yang melimpah-limpah mengalir dari dalam diri kita. Saudaraku, pertanyaannya, apa sih harta yang dimaksud oleh Paulus? Yang dimaksud oleh Paulus itu adalah Injil Kristus, cahaya kemuliaan Tuhan, Tuhan Yesus. Inilah harta kita sebagai orang yang percaya. Oleh karenanya, peliharalah harta itu tetap ada di dalam bejana hidup kita. Bangun selalu hubungan dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, tetaplah beribadah supaya iman kita terbangun, supaya kita menjadi orang Kristen yang menjadi mulia dan semakin mulia di mata Tuhan. Maka saudara-saudara, kita akan mengalami hidup yang luar biasa di dalam Tuhan, seperti yang dia alami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Luar biasa pengalaman Paulus, oleh karena dia memiliki Kristus, memiliki Injil Kristus di dalam dirinya. Apapun yang dunia lakukan terhadap Paulus, dunia tidak mampu memisahkan Paulus dari kasih Tuhan. Paulus pernah berkata, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, pedangkah, ketelanjangankah? Semua itu tidak mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena harta yang ada di dalam bejana hidup Paulus sudah menyatu, melekat, menyatu dengan Kristus. Kalau sudah demikian posisinya, artinya Yesuslah satu-satunya harta yang mulia di dalam diri Paulus. Jadi saudara-saudara, ini juga yang akan menjadi pengalaman kita. Yesuslah satu-satunya harta yang paling mulia dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat menggantikan posisi Yesus dalam hidup Paulus. Apapun yang ditawarkan kepada dia tidak akan pernah menggoyahkan posisi Yesus di dalam dirinya. Demikian juga dengan kita setiap anak-anaknya. Biarlah posisi Yesus di dalam diri kita jangan pernah digantikan oleh apapun. Pemazmur juga pernah berkata, segalanya boleh diambil daripadaku, kekayaan, kemewahan, kedudukan, dan lain sebagainya, tetapi jangan sampai Tuhan diambil daripada aku. Saudaraku, bejana hidup kita menjadi mulia karena ada harta yang berharga di dalam hidup kita, yaitu Injil Kristus, Tuhan Yesus, cahaya kemuliaan Allah. Dengan demikian, hidup kita menjadi bejana yang mulia di tangan Tuhan. Hidup kita menjadi bejana yang selalu
menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua akan kita sambung dalam tayangan video berikutnya, menjadi bejana yang mulia, bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati.